Oke, selamat siang semuanya. Kita lanjutkan saja untuk materi berikutnya, yaitu untuk materi pertemuan 2 berkaitan dengan rencana penjualan produksi. Materi ini sangat pendek karena memang sebenarnya repetition aja dalam pengerjaannya. Dan teman-teman bisa menggunakan strategi copy paste sebenarnya untuk mengcopy format tabelnya, tapi tetap fokus untuk merapikan formula-formula yang ada. Mari kita mulai dari rencana produksi dan penjualan. Gitu. Jadi setelah kita melalui tahap investasi, kita akan coba mulai melakukan produksi yang ujungnya diharapkan dapat menghadirkan penjualan sehingga kita bisa mulai mendapatkan keuntungan di sini. Makanya disebut sebagai tahap operasi. Nah, proyeksi penjualan itu akan dimulai pada tabel 10, di mana di sini kita terlebih dahulu coba buat kapasitas produksinya sebelum bicara soal penjualan. Gitu. Jadi kita bicara soal berapa sebenarnya akan kita produksi di sini. Kita bisa lihat apa namanya target kapasitas produksi kita di awal berapa. Tapi memang kita sadari bahwa memang kapasitas produksi ini mungkin tidak langsung bisa diutilisasi di awal. Mungkin cuma 50% yang bisa diutilisasi di tahun pertama. Di tahun kedua meningkat, ketiga meningkat, dan seterusnya. Nah, ini B assumption, teman-teman silakan isi untuk kemudian nanti mendapatkan nilai produksi yang diinginkan untuk setiap tahun. Nah, dari situ kemudian kita buat tabelnya di bawah, yaitu mengenai tabel penjualan. Nah, penjualan ini disusun bagaimana caranya. Persediaan awal itu pasti sama dengan persediaan akhir di tahun sebelumnya. Lalu kemudian produksi kita masukkan dari atas. Nah, penjualan adalah produksi dikurangin sama persediaan akhir kali penjualan. Kayak gitu. Nah, di sini ada asumsi persediaan akhir. Jadi dari 360 hari kita, berapa persediaan penjualan atau persediaan yang akan disisakan untuk tahun berikutnya. Paling nggak kita bisa jual 5 hari, maka 5 dibagi 360 dikali sama jumlah produksi kita. Itu adalah persediaan akhir yang kita sisakan. Nah, nanti dia akan jadi persediaan awal di awal tahun berikutnya dan seterusnya. Nanti kita akan dapat penjualan baru lagi di mana itu adalah persediaan awal ditambah produksi dikurangin persediaan akhir. Itu adalah penjualannya dan seterusnya. Nah, pada tabel 11 kita baru bicara mengenai proyeksi kebutuhan bahan baku dalam mendorong produksi dari barang kita. Kita list produknya apa aja. Di sini ada 2 jenis produk karena judulnya buah kaleng ya, atau plastik daging sapi. Kebutuhannya adalah daging sapi dan juga plastik di situ. Salah nih, harusnya buah dan kaleng ya. Jadi ini buah dan kaleng. Misalnya buahnya 0,1 kg, kalengnya 1 per produk. Nah, kebutuhan buahnya itu ada berapa kilogram? Dikali aja, tinggal 0,1 dikali sama jumlah persediaan awal di tabel 10. Sorry, sama produksi di tabel 10. Ini juga sama, 1 dikali tabel 10 dan seterusnya. Nah, lalu kita buat specific list untuk setiap persediaan pembelian dan yang digunakan untuk setiap produk. Pertama buat buah, berarti pembeliannya ada, yang kita masukkan adalah yang digunakannya berapa dulu, 75 kita link ke yang atas. Lalu kemudian persediaan akhir, ini 2 hari dari 360 dikali sama yang digunakannya berapa? Oh, 421 dijumlahkan, dapatlah pembelian. Jadi formulanya sedikit berbeda. Kalau yang tadi kita cari penjualan dengan cara persediaan awal ditambah produksi dikurangin persediaan akhir, jadilah penggunaan. Kalau yang ini enggak, formulanya adalah penggunaan ditambah persediaan akhir dikurangin persediaan awal, jadilah pembelian. Jadi diputar. Karena kita bicara berapa yang harus kita beli. Kayak gitu. Nah, nanti persediaan akhir jadi persediaan awal di sini, lalu kemudian kita tinggal hitung yang digunakan ditambah sama persediaan akhir dikurangin sama persediaan awal. Itu yang harus dibeli dan seterusnya. Nah, tabel 11 ini yang bagian buah ini juga kita buat untuk kalengnya. Kayak gitu. Ya. Kita buat yang sama, prosesnya sama. Nanti di tabel 13-nya kita tinggal buat proyeksi harganya. Jadi kita tinggal buat proyeksi harga untuk buahnya berapa, kalengnya berapa, dan juga kenaikan, asumsi penaikan untuk setiap tahunnya. Sehingga nanti kita lihat di sini nilainya meningkat untuk setiap tahun. Kayak gitu. Nah, di sini tinggal kita kalikan aja harganya tadi dengan tabel persediaan di tabel 11 dan 12. 11 dan 12 seperti ini ya kan. Lalu kemudian kita kalikan sama harga di tabel 13, kita dapat harga buah, harga kaleng, nanti harga total. Udah gitu aja. Nanti kita akan langsung ke Excel-nya ya. Nah, mungkin itu dulu untuk yang part ini, karena memang tidak terlalu panjang. Setelah ini kita akan bahas sampai gaji ya, seingat saya.
atau sampai amortisasi saya lupa, nanti coba saya cek lagi. Terima kasih banyak untuk video kedua ini, sampai ketemu di video berikutnya.